Niatnya sih happy-happy, nginep di rumah temen sambil main bareng Mobile Legend. Tapi ternyata malamnya disamperin sama pocong. Jangan sampai kejadian kayak cerita yang satu ini. Saatnya kita membagikan cerita horor. Cerita horor yang mau gue bagiin ke kalian dikirimkan oleh seseorang yang namanya Fahri. Dia kirim lewat email. Jadi suatu ketika nih, teman Fahri itu ada yang datang ke rumah Fahri buat nginep. Tengah 11 malam, temennya ini udah ada di rumah Fahri. Mereka ngobrol-ngobrol bentar, terus lanjut mabar main Mobile Legend sampai sekitar jam 2an pagi. Udah mulai kerasa ngantuk, capek, mereka rebahan gitu di kasur. Jadi posisi kamar Fahri itu ada di lantai 2. Dan posisi kasurnya, waktu rebahan tidur, itu ngadep ke arah jendela. Nah, di depan jendela itu kata Fahri, ada pohon jambu. Terus iseng nih Fahri nih, wah temen gue isengin gitu. Dia bilang ke temennya, lo ntar kalau tidur jangan ngeliatin ke arah pohon jambu ya. Kalau ada sesuatu gue gak tanggung jawab. Gitu kata Fahri nih, iseng. Terus temennya udah mulai kelihatan panik tuh, takut tuh. Karena emang jendelanya gak ada kelambunya gitu kan, gak ada gordennya kan. Terus Fahri tenangin, lah gue cuma bercanda, gak bakal ada apa-apa kok. Gue tinggal nih seumur hidup di rumah ini, di kamar ini gue tidur, gak pernah ada kejadian apa-apa. Gitu kata Fahri. Udah nih, Fahri tidur duluan. Temennya masih teleponan sama pacarnya. Nah, besokannya temennya itu cerita. Nah ini nih, menurut penuturan dari temennya, Fahri udah tidur, temennya masih teleponan. Terus temennya ini denger kayak suara di depan kamar Fahri itu ada kayak ranting-ranting jatuh. Kayak ada yang berusaha manjat, terus rantingnya patah-patah gitu. Dari mulai suara ranting patah sampai kedengeran suara jambu ini dilemparin ke arah jendela kamarnya Fahri. Temennya panik dong, takut kan? Anjir, masa iya sih kalau hewan atau kucing bisa sampai ngelempar buah kan ke jendela? Nggak mungkin kan? Dari mulai suara-suara itu, tiba-tiba dari arah kamar mandi di kamarnya Fahri itu kedengeran suara kerannya nyala. Temennya udah panik nih, mau bangunin Fahri yang ada di sebelah dia. Pas mau dibangunin, Fahri nggak kebangun nih, udah nyenyak banget tidurnya. Pas dia nengok lagi ke arah jendela, katanya di ujung pohonnya itu, gue merinding ceritanya, ada pocong lagi berdiri tegak tuh. Bayangin pocong nempel di satu ranting, tegak banget sambil ngeliatin ke arah temennya si Fahri ini. Katanya matanya merah, pocongnya gede gitu, badannya gitu ya gede, berotot kali ya, tuh pocongnya gym kali ya, gede gitu sambil ngeliatin diem aja. Teman Fahri nggak bisa gerak, merem nggak bisa, teriak nggak bisa, sampai akhirnya tuh pocong pergi dengan sendirinya. Nah besokannya temannya cerita ke Fahri. Fahri bingung kan, perasaan gue seumur hidup tinggal di sini gak pernah tuh gue diganggu terus muncul setan-setan, gak pernah ada kejadian begituan. Dia cerita ke nyokapnya cuma ketawa. Nah malamnya Fahri pikir kejadian itu bakal cuma terjadi ke temannya kan yang bertamu ke rumah itu. Ternyata malamnya nih Fahri itu lagi main handphone. Terus dia denger kayak ada suara orang nahan mau teriak tapi gak bisa. Ini suara siapa gitu kan? Fahri keluar nyariin itu suara. Ternyata suaranya dari kamar nyokapnya Fahri. Pas dibuka, nyokapnya Fahri lagi telentang, terus kayak badannya kaku, lagi erap-erap, ketindihan. Dibangunin sama si Fahri. Nyokapnya cerita, untung aja si Fahri datang cepat. Jadi nyokapnya lagi tidur, terus kayak kebangun. Dan lihat di ujung kasurnya itu ada yang lagi duduk. Bentukannya pocong, sama persis dengan apa yang dilihat sama temennya Fahri. Badannya gede gitu, diem aja gitu ngeliatin ke nyokapnya Fahri. Untungnya setelah pocong ini gak nyampe ngedekat, Fahri udah buka pintu duluan. Dan pocong ini hilang gitu aja. Terus nyokapnya bilang, kamu sih gara-gara semalam cerita soal si makhluk itu punya satu urban legend yang gue dapet dari salah satu kampus yang ada di Surabaya. Coba deh, buat para mahasiswa yang ada di Surabaya, berkuliah di Surabaya, coba absen di kolom komentar. Siapa tahu kalian tahu tentang cerita ini. Jadi ada salah satu urban legend lah soal lift di salah satu kampus yang ada di Surabaya. Ada sebuah lift di sebuah gedung yang mengantarkan dari lantai 1 ke lantai sekian. Ada beberapa lantai lah. Sudah terkenal di kalangan para mahasiswa, dosen, orang-orang yang bekerja di sekitar situ. Kalau udah menjelang maghrib, udah mulai gelap, mending dihindari lah gedung ini. Mending gak usah pakai gedung ini. Suatu hari, ada seorang office boy yang dia bersihinnya tuh kesorean. Udah mulai menjelang maghrib, dia masih bersihin lantai
anggaplah lantai 4 gitu ya, masih bersihin lantai 4, dibersihin itu ruangan-ruangan. Terus dia mikir, bersihin lift sekalian deh gitu, dilapin kaca-kacanya. Nah, bentukan lift ini itu kaca, bukan cermin. Biasa kita lihat di lift-lift itu kan cermin ya, ini kaca. Jadi ada kaca, terus ada jarak sempit, terus ada tembok penyangga lift itu kan. Jadi emang dibuat kaca, terus ya space kosong, terus tembok. Gambar dong bentukannya seperti apa. Udah, ini orang masuk lift lah, si office boy ini bersihin tuh kaca-kaca. Turun tuh lift kan, dia udah pencet lantai 1 karena emang dia mau turun ke lantai 1. Bukannya lift itu turun ke lantai 1 langsung, tapi dari lantai 4 3 lift itu kebuka. Ting, gak ada siapa-siapa. Turun lagi ke lantai 2. Ting, pintu kebuka lagi. Gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba dari lantai 2 itu, pintu lift itu gak mau ketutup. Jadi berusaha dipencet-pencet tuh sama si office boy ini kan, dipencet, tetap gak mau ketutup. Sampai akhirnya sekitar semenit 2 menit, pintu baru ketutup, lift turun ke lantai 1. Ting. Seharusnya kebuka dong, iya kan? Karena udah turun, udah sesuai dengan yang dipencet, harusnya kebuka. Bukannya kebuka, lift malah naik lagi ke lantai 3. Dimana seakan-akan di lantai 3 ini ada orang yang mencet lift itu, tapi gak kebuka di lantai 1. Naik lagi ke lantai 3. Ini orang udah gue gak bisa gambarin ini orang perasaannya gimana ya. Udah jelas campur aduk, dia gak mungkin bisa sanggup lagi untuk bersihin, tapi tetap pura-pura bersihin karena dia mau tetap kelihatan gak takut gitu kali ya. Sampai di lantai 3, pintu itu kebuka. Ting. Dia berusaha keluar nengok nih, siapa tahu emang ada orang gitu kan. Tapi gak mungkin juga ada orang jam segitu di lantai 3. Dia tengok kanan, kiri, di tombolnya juga gak ada orang. Tiba-tiba ada suara, John. Dari mana? Dari belakang dia. Ada suara ketawa. Hihihi. Pas dia lihat ke belakang, di kacanya itu, di space kosongnya itu, ada perempuan kayak gancet nempel di antara tembok dan kaca lift itu. Perempuan dengan muka yang udah gak karuan katanya, rambutnya besar panjang berantakan pakai daster putih, gancet di antara kaca dan tembok. Ini orang teriak dari lantai 3, dia lari naik tangga darurat turun ke lantai 1. Dan kalian tahu, dia lari kan posisinya, tapi lift itu tiba-tiba udah sampai ke lantai 1 dan pintu kebuka. Gue gak tahu lanjutannya ini office boy gimana nasibnya, karena ceritanya gue dapat cuma sampai segitu.